Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo Yusia. Asal saya dari Kota Bekasi. Asal kampus saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Hubungan Internasional. Saya adalah salah satu mahasiswa yang diterima pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan pertama yang ditempatkan di Universitas Sadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan asal saya, yaitu Kota Bekasi. Berikut videonya, selamat menonton. Pada awalnya, Kota Bekasi merupakan hanya sebuah kecamatan dari Kabupaten Bekasi. Kemudian tahun 1982, Kecamatan Bekasi dinaikkan statusnya menjadi Kota Administratif Bekasi, yang pada masa itu hanya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara, serta meliputi 18 kelurahan dan 8 desa. Dan pada 1996, Kota Administratif Bekasi dinaikkan lagi statusnya menjadi Kota Madya, dan sekarang dikenal dengan nama Kota Bekasi. Seiring perkembangannya, saat ini Kota Bekasi menjadi wilayah industri dan wilayah tinggal kaum urban. Kota yang lokasinya berada dalam lingkungan megapolitan ini adalah satu kota yang besar, menempati posisi keempat di Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi memiliki wilayah yang luasnya sekitar 210,5 km persegi. Kota Bekasi berbatasan langsung dengan daerah Jakarta, sang ibu kota Indonesia, yang dalam istilah adalah kota urban. Banyak sekali masyarakat Bekasi yang bekerja di Jakarta dan juga sebaliknya. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Jakarta menyebabkan Bekasi menjadi salah satu kota yang paling cepat mengalami perubahan dalam hal sosial seperti ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi merupakan perpaduan antara bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Bahasa Bekasi ini benar-benar khas dan tidak ada yang menyamainya. Bahkan, bahasa yang lazim digunakan kebanyakan orang di Bekasi sangatlah unik. Bila diperhatikan, orang asli atau orang yang Sunda lama tinggal di Bekasi akan berbicara dengan bahasa Sunda, atau terkadang hanya logatnya saja. Dengan membawa keaslian Sunda tersebut, Bekasi yang notabene adalah kota urban terkena imbas budaya Betawi yang begitu mudah masuk dan mempengaruhi nilai-nilai sosial termasuk bahasa. Seringkali orang Bekasi dapat dikenali kesundaannya dari logat dan nada yang digunakan. Namun, diksi dan kata-kata yang dipilih lebih mengarah ke bahasa Betawi. Berikutnya adalah kesenian khas daerah Bekasi. Yang pertama ada Tanjidor. Kesenian Tanjidor di Bekasi dikenal pada abad ke-19. Tanjidor Bekasi berbeda dengan Tanjidor yang ada di Jakarta maupun di Tangerang. Kesenian Tanjidor di Kabupaten Bekasi mengandung unsur parahyangan atau Sunda Karawitan, sedangkan Tanjidor yang berkembang di kota Bekasi lebih kental dengan nuansa Betawinya. Tanjidor Bekasi biasa dipentaskan dalam berbagai acara seperti pernikahan, khitanan, pesta maupun hajatan hingga peringatan proklamasi kemerdekaan. Lagu yang biasa dibawakan dalam orkes Tanjidor ini diantaranya adalah Kramto, Bananas, Sente Manis, Keramat Karem, Merpati Putih, Surilang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Tari Topeng Bekasi. Kesenian ini tidak hanya menampilkan seni tari semata, tetapi juga dipentaskan seni musik, seni vokal, seni peran, dan seni sastra. Teater rakyat ini yang juga dikenal dengan istilah Topeng Bekasi tersebut juga menyuguhkan lawakan yang bersumber dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya ada Wayang Kulit Bekasi. Pertunjukan bayangan ini memiliki latar belakang yang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Tetapi bila dilihat dari segi permainan, kesenian ini lebih cenderung mengadopsi budaya Sunda. Keunikan wayang kulit asal Kabupaten Bekasi tersebut adalah adanya tokoh yang mirip dengan wayang golek, seperti cepot dan udel. Selanjutnya adalah kuliner khas Bekasi. Kuliner satu ini adalah kue rangi. Kue yang terbuat dari parutan kelapa dan tepung kanji, lalu dicetak dengan telanan khusus, lalu ditunggu hingga matang. Setelah itu ditarik dan dipindahkan ke wadah,
lalu itu dibaluri dengan gula dan madu. Biasanya kuliner ini biasa tersedia di pinggir jalan atau mungkin di pasaran. Harganya juga terjangkau, yaitu sekitar 2-3 ribu satu piece-nya. Kuliner selanjutnya adalah gabus pucung. Gabus pucung adalah sebuah lauk sekaligus sayur. Sajian ikan ini berkuah khas Betawi dengan kuah hitam yang mirip seperti kuah rawon. Pucung sebenarnya adalah bahasa yang berasal dari Betawi yang artinya adalah kluwek. Jadi gabus pucung merupakan sayur ikan gabus dengan kuah kluwek. Kluwek yang dipakai bertujuan sebagai pewarna untuk kuah tersebut. Rasanya yang asam, menyegarkan, dan gurih dengan cita rasa kluwek yang khas. Berikutnya adalah tempat wisata yang ada di Bekasi, salah satunya Pantai Muara Beting. Pantai Muara Beting ini memiliki pemandangan yang menawan. Pantai Muara Beting ini bisa dibilang merupakan salah satu tempat wisata pantai yang ada di Bekasi yang paling banyak memikat hati wisatawan. Terletak di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Suasana Pantai Muara Beting ini masih sangat sunyi dan sepi. Pantai Muara Beting ini memiliki pasir yang kecoklatan dan halus. Banyak terdapat kerang-kerang putih di pesisir pantainya. Airnya di sepanjang pantai tidaklah jernih dan biru, melainkan berwarna coklat. Tetapi, jika kita menaiki perahu hingga sampai tengah laut, kita dapat melihat airnya yang biru. Terlihat perbedaan warna air laut antara pesisir pantainya dan di tengah lautnya. Pantai Muara Beting ini memiliki suasana udara laut yang segar, juga pemandangan yang sekitar yang menyenangkan. Selanjutnya ada Goet Water Park. Wisata ini yang berada di Grand Wisata Bekasi. Wisata ini merupakan tempat yang cocok untuk keluarga, sebab untuk orang dewasa maupun anak-anak sudah tersedia wahana air yang sangat menyenangkan. Ada berbagai macam wahana seperti Go Splash, Go Twist, Go Wave, Go Spin, dan lain sebagainya. Selain itu, wisata ini menyediakan fasilitas umum yang komplit seperti musola, toilet, gazebo, dan food court. Kondisi Bekasi yang sering kali terasa panas sangat cocok banget bila kita manfaatkan untuk pergi ke wisata ini. Untuk bermain air, untuk refreshing, pasti sensasinya luar biasa sekali karena airnya jernih, juga tempatnya yang sangat menyenangkan. Dan yang terakhir adalah tempat yang bersejarah yang ada di Bekasi. Salah satunya Gedung Juang 45 Bekasi. Gedung ini merupakan bangunan yang bersejarah yang bergaya arsitektur Indis yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sejarahnya, gedung ini pernah menjadi pusat komando pertahanan wilayah RI saat beribu kota di Yogyakarta. Pada tahun 1946, ketika Jakarta dikuasai oleh Nica, Bekasi menjadi basis wilayah terluar RI yang paling dekat dengan wilayah Jakarta. Gedung ini juga pernah menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi, dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Karena itu, gedung ini sangat berharga bagi warga Bekasi.